Selamat datang kembali di channel Fakta Aneh ID, di mana kita akan membahas hal-hal yang jarang banget dibicarakan, unik, dan kadang membuat kita berpikir ulang tentang dunia ini. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat unik. Apa jadinya jika ada kota yang luas, indah, dan bersejarah tapi hanya dihuni oleh satu orang saja? Ya, kamu nggak salah dengar. Ada beberapa kota di dunia yang hanya dihuni oleh satu orang saja. Rasanya seperti cerita fiksi. Tapi ini fakta nyata. Gimana rasanya tinggal sendirian di sebuah kota? Nah, hari ini kita akan bahas 5 kota di dunia yang hanya dihuni oleh satu orang. Sebelum kita mulai, coba bayangin deh. Apa yang terlintas di pikiranmu kalau kamu jadi satu-satunya penghuni di sebuah kota? Sepi? Tenang? Atau justru bikin deg-degan? Yah, pasti banyak banget hal yang bisa terjadi. Tapi, buat mereka yang tinggal di kota-kota ini, hal itu sudah jadi kenyataan. Penasaran? Yuk, kita mulai. 1. Monowee, Nebraska, Amerika Serikat. Kota pertama yang kita bahas datang dari Amerika Serikat. Kota ini bernama Monowee, terletak di negara bagian Nebraska. Dan yang bikin unik adalah, kota ini hanya dihuni oleh satu orang. Namanya Elsie Ayler. Jadi, Monowee dulunya adalah kota yang cukup ramai pada awal abad ke-20. Dengan populasi sekitar 150 orang. Tapi seiring waktu, banyak penduduknya pindah ke kota-kota yang lebih besar untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Hingga pada tahun 2004, Elsie menjadi satu-satunya warga yang tersisa. Monowee, Nebraska, ditinggalkan oleh penduduknya terutama karena perubahan ekonomi dan demografi yang melanda banyak kota kecil di Amerika Serikat, terutama di daerah pedesaan. Pada awal abad ke-20, Monowee adalah komunitas yang berkembang dengan populasi sekitar 150 orang, sebagian besar bekerja di pertanian atau bisnis lokal yang mendukung kehidupan desa. Elsie, yang kini sudah berusia lebih dari 80 tahun, mengelola bar kecil di kota ini yang sekaligus menjadi daya tarik wisata lokal. Bayangin, Elsie adalah wali kota, pustakawan, sekaligus pemilik satu-satunya bisnis di kota ini. Ia bahkan menerbitkan izin usaha untuk dirinya sendiri setiap tahun. Lucu dan ironis, kan? Tapi yang jelas, dia mencintai kota kecilnya ini. Kalau kalian pernah lewat Nebraska, siapa tahu kalian bisa mampir ke bar Monowee dan bertemu dengan Elsie. 2. Beaufort, Wyoming, Amerika Serikat. Masih dari Amerika Serikat, ada lagi kota kecil lainnya bernama Beaufort di Wyoming. Tapi kisah Beaufort ini sedikit berbeda. Sebelumnya, kota ini dikenal sebagai kota terkecil di Amerika Serikat yang hanya memiliki satu penduduk. Penduduk tersebut adalah Don Sammons, yang pindah ke Beaufort pada tahun 1980-an bersama keluarganya. Don bekerja sebagai pengelola pom bensin dan toko kecil di kota ini. Namun, setelah keluarganya pindah, dan anaknya dewasa, Don menjadi satu-satunya warga yang tinggal di Beaufort. Seperti banyak kota kecil di Amerika, Beaufort tumbuh pada awalnya sebagai kota pemberhentian di sepanjang jalur kereta api Union Pacific. Ketika jalur kereta api dan rute perdagangan berubah, kota-kota seperti Beaufort kehilangan peran ekonominya. Kehadiran jalur transportasi lain, seperti jalan raya antar negara bagian, juga mengurangi kebutuhan pemberhentian di kota tersebut, menyebabkan penurunan ekonomi lokal. Yang menarik, pada tahun 2012, Don memutuskan untuk menjual seluruh kota Beaufort dalam arti yang sebenarnya. Dan kota ini akhirnya dijual ke seorang pembeli dari Vietnam dalam lelang online seharga sekitar $900.000. Coba bayangin, beli sebuah kota. Meski Beaufort saat ini sudah tidak lagi dihuni oleh Don, tapi selama bertahun-tahun, kota ini dikenal sebagai kota dengan satu penduduk, menjadikannya salah satu kota terkecil di dunia. 3. Tomioka, Jepang. Kali ini kita terbang ke Jepang. Kota berikutnya adalah Tomioka, di prefektur Fukushima. Kota ini sangat bersejarah, namun mengalami nasib tragis setelah bencana gempa bumi dan tsunami besar yang melanda Jepang pada tahun 2011. Setelah bencana, terjadi krisis nuklir di Fukushima, yang menyebabkan seluruh penduduk Tomioka dievakuasi karena tingkat radiasi yang sangat tinggi. Kota ini terletak sekitar 10 km dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, yang mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi dan tsunami besar yang melanda wilayah tersebut. Setelah tsunami menghantam pembangkit nuklir Fukushima, terjadi ledakan di beberapa reaktor yang menyebabkan kebocoran radiasi. Tomioka, yang berada dalam zona evakuasi 20 km dari pembangkit, terkena dampak radiasi berbahaya yang mengancam kesehatan manusia. Pemerintah Jepang menginstruksikan evakuasi darurat seluruh penduduk kota tersebut.
Karena tingkat radiasi yang tinggi, pemerintah Jepang menetapkan Tomioka sebagai bagian dari zona terlarang dan memerintahkan lebih dari 16.000 penduduk untuk segera meninggalkan rumah mereka. Kota ini ditutup total untuk akses umum demi keselamatan penduduk. Selama beberapa tahun, Tomioka benar-benar menjadi kota hantu. Tapi, ada seorang pria bernama Naoto Matsumura yang memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dia menolak meninggalkan tanah kelahirannya dan memilih untuk tinggal di Tomioka sendirian. Naoto tinggal sendiri di kota yang dulunya ramai, tanpa akses air bersih atau listrik. Dia juga mengurus hewan-hewan yang ditinggalkan oleh penduduk lainnya. Hingga saat ini, dia masih menjadi satu-satunya orang yang tinggal di Tomioka. Naoto menyebut dirinya sebagai penjaga kota hantu. 4. Villa Epecuen, Argentina. Kota selanjutnya adalah Villa Epecuen di Argentina. Kota ini dulunya adalah destinasi wisata yang sangat populer, terutama untuk mereka yang mencari penyembuhan di perairan danau asin di dekat kota ini. Namun, pada tahun 1985, sebuah bencana melanda. Air dari danau tersebut tiba-tiba meluap dan membanjiri seluruh kota, mengakibatkan Villa Epecuen tenggelam di bawah air. Pada 10 November 1985, setelah periode curah hujan tinggi, tanggul yang melindungi Villa Epecuen dari danau pecah, dan air danau mulai meluap ke kota. Banjir ini menyebabkan seluruh kota tenggelam hingga kedalaman sekitar 10 meter. Semua rumah, bangunan, dan infrastruktur kota terendam air. Akibat banjir yang cepat dan tidak terkendali, seluruh 1.500 penduduk Villa Epecuen terpaksa dievakuasi. Kota ini tidak bisa dihuni lagi, dan penduduk meninggalkan harta benda mereka untuk menyelamatkan diri. Selama bertahun-tahun, kota ini benar-benar hilang. Hingga akhirnya pada tahun 2009, air mulai surut, dan sisa-sisa Villa Epecuen muncul kembali ke permukaan. Di tengah reruntuhan kota itu, hanya ada satu orang yang memutuskan untuk kembali. Dia adalah Pablo Novak, seorang pria tua yang saat itu berusia sekitar 80 tahun. Hingga sekarang, Pablo adalah satu-satunya orang yang tinggal di Villa Epecuen, menjaga kota yang kini hancur dan kosong. Pablo merasa sangat terikat dengan tanah kelahirannya, meskipun kota itu kini hanya tinggal reruntuhan. 5. Riolite, Nevada, Amerika Serikat. Dan terakhir, kita punya Riolite, sebuah kota hantu di Nevada, Amerika Serikat. Riolite dulunya adalah kota tambang emas yang berkembang pesat di awal abad ke-20. Pada masa kejayaannya, Riolite memiliki bank, sekolah, hingga bioskop. Tapi saat tambang emas mulai menipis, penduduk mulai meninggalkan kota ini. Riolite, Nevada, ditinggalkan oleh penduduknya karena kehancuran ekonomi yang diakibatkan oleh berakhirnya demam emas dan kehabisan sumber daya tambang di wilayah tersebut. Pada pertengahan 1910-an, tambang emas di sekitar Riolite mulai kehabisan deposit emas yang bernilai ekonomis. Produksi tambang menurun drastis, sehingga banyak investor menarik diri dan perusahaan tambang tutup. Ketergantungan kota ini pada industri pertambangan membuatnya sangat rentan terhadap penurunan sektor tersebut. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1907 juga memperburuk situasi ekonomi di Riolite. Pendanaan untuk tambang semakin sulit didapatkan, dan banyak perusahaan tambang di daerah tersebut bangkrut. Perekonomian kota semakin merosot, mempercepat eksodus penduduk. Pada tahun 1911, tambang utama di Riolite, yaitu Bullfrog Mine, secara resmi ditutup karena tidak lagi menguntungkan. Setelah itu, sebagian besar penduduk mulai meninggalkan kota untuk mencari peluang di tempat lain. Pada tahun 1920, Riolite hampir sepenuhnya ditinggalkan, dan populasi kota menurun hingga hanya beberapa orang. Pada akhirnya, Riolite menjadi kota hantu. Namun, ada seorang pria bernama Harry, Skip, Gifford yang tetap tinggal, dan menjadikan dirinya satu-satunya penghuni di Riolite. Skip tidak hanya tinggal di sana, tetapi dia juga menjadi pemandu wisata tidak resmi bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah kota ini. Dia mencintai kehidupan sepi di kota yang dulunya penuh kehidupan. Jadi, gimana perasaan kalian setelah mendengar cerita-cerita ini? Bayangin tinggal sendirian di kota yang pernah penuh dengan kehidupan. Apakah itu akan menjadi pengalaman yang tenang dan damai, atau justru kesepian dan penuh tantangan? Dari Monoi hingga Riolite, setiap kota ini punya cerita yang unik dan mengesankan, serta orang-orang yang luar biasa yang memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Semoga kalian menikmati cerita-cerita ini seperti halnya kami saat membawakannya. Kalau kalian punya cerita lain tentang kota-kota unik atau hal menarik lainnya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpetualang dalam pikiran, dan selalu temukan hal-hal baru di dunia yang penuh kejutan ini.